Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Saya Muhammad Iqbal. saya Ferry Santana. Saya Nova Ratali. Saya Sofia Rahman. Saya Siti Nurwahini. Di video ini kita ingin mempraktekkan tugas kimia tentang efek tindal pada sistem koloid. Tujuan praktikum ini yaitu agar kita bisa mengetahui perbedaan antara larutan sejati, koloid, dan suspensi jika diberi efek tindal. Sebelum melakukan praktikum, kita harus mengetahui dulu apa itu larutan sejati, koloid, dan suspensi pada efek tindal. Berikut pengertiannya. Larutan sejati adalah campuran homogen dari dua atau lebih zat yang biasanya tampak stabil dan tidak tampak terjadi pemisahan fase atau endapan. Yang kedua ada koloid, yaitu campuran sifat larutan sejati dan suspensi. Tampak terlihat seperti homogen, tetapi bersifat heterogen. Larutannya akan tampak keruh, stabil, namun terpisah apabila terjadi proses pemanasan dan pendinginan. Yang terakhir, suspensi. Suspensi adalah campuran zat heterogen, yaitu zat cair dan zat padat. Terlihat zat akan terpisah secara perlahan dan tampak tidak stabil. Alat bahan yang digunakan yaitu 5 gelas yang diberi tanda, sendok, senter, santan, terigu, susu, gula, garam, dan air. Langkah pertama adalah memasukkan air ke dalam gelas plastik dengan ukuran yang sama. Langkah kedua, masukkan semua bahan ke dalam air yang sudah disiapkan. Langkah selanjutnya adalah kita bawa semua larutan ke dalam tempat yang gelap untuk mengetahui apa saja reaksi yang akan terjadi kepada semua larutan ini. Setelah diberi cahaya senter, dapat dilihat bahwa cahaya akan menembus larutan pada gelas. Hal ini membuktikan bahwa larutan gula terlarut sempurna dan termasuk dalam larutan sejati. Setelah diberi cahaya senter, kita bisa melihat bahwa cahaya akan menembus larutan pada gelas. Hal ini membuktikan bahwa larutan garam terlarut sempurna dan termasuk dalam larutan sejati. Saat diberi cahaya senter, kita bisa melihat bahwa larutan akan menghamburkan cahaya. Hal ini membuktikan bahwa larutan santan termasuk koloid karena partikel terlarut tersebar merata ke dalam pelarut sehingga menghalangi cahaya dan menghamburkannya. Saat diberi cahaya senter, kita bisa melihat bahwa larutan akan menghamburkan cahaya. Hal ini membuktikan bahwa larutan susu termasuk koloid karena partikel terlalu tersebar merata ke dalam pelarut sehingga menghalangi cahaya dan menghamburkannya. Saat diberi cahaya senter, kita bisa melihat bahwa cahaya senter tidak dihamburkan atau diteruskan. Hal ini membuktikan bahwa larutan tepung adalah suspensi karena partikel yang ada pada larutan lebih besar daripada larutan koloid sehingga cahaya akan terhalang dan tidak dapat dihamburkan atau tidak diteruskan. Kesimpulan pada praktikum kali ini adalah berdasarkan pengamatan yang sudah kita lakukan, kita dapat menarik kesimpulan yaitu sifat cahaya efek tindal pada larutan sejati yaitu akan meneruskan cahaya, seperti larutan gula dan garam. Sedangkan sifat cahaya efek tindal pada koloid yaitu akan menghamburkan cahaya, seperti larutan susu dan santan. Berbeda dengan sebelumnya, sifat cahaya efek tindal pada suspensi yaitu tidak akan menghamburkan atau meneruskan cahaya, seperti pada tepung. Sekian praktikum dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.